Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musatul Mumtaz, mahasiswi Universitas Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok D1A200076. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Dalam hal ini, agar Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain, maka pendidikan di Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Fungsi strategis dari pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membangun watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembukaan Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah tanah air Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berlatar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap kepada tuntutan perubahan zaman. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan Pancasila mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama. Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan. Perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan per orang dan golongan. Bab 2 tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional merupakan suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lain. Dalam garis besarnya, identitas nasional tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga untuk suatu kelompok atau organisasi atau negara. Istilah Indonesia dikenal juga dengan istilah Nusantara yang berasal dari kata Jawa kuno, yaitu nusa, yang berarti pulau, dan antara yang berarti hubungan, sehingga kata Nusantara berarti rangkaian pulau-pulau. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara kita sebagai modal untuk bersatu, yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia baik kini maupun masa yang akan datang. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai suku, bangsa, adat, serta agama yang keanekaragaman tersebut berbeda-beda. Indonesia secara sederhana dapat disebut istiadat. Bahasa daerah terdapat di berbagai wilayah yang tersebar di berbagai masyarakat yang beragam budaya. Pancasila dipergunakan untuk petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi berkat kemampuan mengadakan distansi terhadap dunia kehidupan. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat, negara, manusia. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat, pandangan tentang yang mengandung keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan,
yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang keadilan. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa. Bab 4 tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Di dalamnya membahas tentang pada zaman Yunani, konstitusi masih bersifat material, dalam arti belum berbentuk seperti yang dimengerti di zaman sekarang. Secara umum, dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenangnya dari pemerintah terhadap rakyat. Adapun pengertian warga negara merupakan terjemahan dari kata citizens yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air. Dengan demikian, warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Hakikat negara atau esensi negara ialah suatu organisasi, baik dalam arti statis maupun dinamis, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan pelaksanaan kekuasaan badan negara atau administrasi negara untuk mencapai tujuan dari negara itu. Macam-macam bentuk negara ada dua. Pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang mengatur semua kekuasaan di lingkungan wilayah. Negaranya yang berkuasa penuh hanya pemerintahan pusat. Yang kedua, negara serikat. Negara serikat adalah suatu negara yang mempunyai negara bagian. Negara tersebut merupakan gabungan dari beberapa negara. Negara bagian tersebut awalnya berdaulat sendiri, kemudian menggabungkan diri dengan negara serikat. Bab 5 berisi tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di dalamnya membahas tentang macam-macam hak asasi manusia, meliputi: pertama, hak untuk hidup; kedua, hak untuk bicara dan menyampaikan pendapat; ketiga, hak kebebasan berkumpul; 4. Hak untuk turut serta dalam pemerintah; 5. Hak untuk melanjutkan keturunan; 6. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan; 7. Hak untuk memperoleh keadilan dan rasa aman; 8. Hak untuk beragama dan menjalankan ibadahnya; 9. Hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum. Istilah negara hukum merupakan suatu istilah yang muncul pada abad ke-19. Namun sesungguhnya konsep negara hukum tersebut sudah tercetus sejak abad ke-17 di negara Eropa Barat. Bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut pada waktu itu. Indonesia adalah negara hukum dalam arti material atau diistilahkan dengan negara kesejahteraan atau negara kemakmuran yang tercipta karena atas berkat rahmat serta ridha Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan berdasarkan suatu menuju kesejahteraan demi terselenggaranya tujuan nasional. Bab 6 berisi tentang istilah wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Di dalamnya membahas tentang istilah wawasan Nusantara sebagai konsep wawasan nasional Indonesia. Berasal dari dua kata, yaitu wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau, dan antara yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta antara benua Asia dan benua Australia. Hakikat wawasan Nusantara.
Hakikat dari wawasan Nusantara itu sendiri yaitu sebuah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas-asas wawasan Nusantara yang meliputi kepentingan bersama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, serta kesetiaan. Fungsi wawasan Nusantara yaitu wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam penentuan kebijaksanaan keputusan tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah. Adapun wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, dan tanah air. Bab 7 tentang memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Di dalamnya membahas tentang pada tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional dengan rumusan sebagai berikut. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Adapun unsur-unsur ketahanan nasional meliputi 1. Ketangguhan, 2. Keuletan, 3. Identitas, 4. Integritas, 5. Ancaman, 6. Gangguan, 7. Hambatan, dan 8. Tantangan. Landasan ketahanan nasional yaitu Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional. Asas-asas ketahanan nasional yang meliputi 1. Asas kesejahteraan dan keamanan, 2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, 3. Asas mawas diri dalam mawas keluar, 4. Asas kekeluargaan. Sifat-sifat ketahanan nasional yaitu pertama mandiri, kedua dinamis, ketiga wibawa, yang terakhir konsultasi dan kerjasama. Integrasi nasional itu sendiri merupakan upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara, 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi, 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.